Hagia Sophia merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Istanbul, Turki. Bangunan yang masuk ke dalam situs warisan dunia ini merupakan peninggalan Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Ottoman. Dari masa pembangunannya hingga sekarang, Hagia Sophia mengalami beberapa alih fungsi. Berikut adalah alih fungsi Hagia Sophia dari masa ke masa yang perlu Anda ketahui. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mandiri Channel. Nama Hagia Sophia berasal dari bahasa Yunani yakni Hagia Sophia yang bermakna kebijaksanaan suci. Bangunan ini selesai dibangun sebagai katedral Kristen Kekaisaran Romawi Timur atau dikenal sebagai Bizantium pada tahun 537 Masehi. Karena Ortodoks Yunani adalah agama resmi Bizantium, Hagia Sophia dianggap sebagai pusat gereja dan demikian menjadi tempat di mana kaisar baru dimahkotai. Hagia Sophia berperan penting dalam budaya dan politik Bizantium selama 900 tahun pertama keberadaannya. Namun, selama perang salib, kota Konstantinopel dengan ekstensi Hagia Sophia berada di bawah kendali Romawi untuk periode singkat di abad ke-13. Hagia Sophia rusak pada masa periode ini, tetapi diperbaiki ketika Bizantium menguasai lagi kota sekitarnya. Yang kedua, digunakan sebagai masjid. Periode perubahan signifikan berikutnya untuk Hagia Sophia dimulai kurang dari 200 tahun kemudian, ketika Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Saat berubah menjadi masjid di era Sultan Mehmed II, banyak mozaik dan lukisan bercorak Kristen yang menghiasi bangunan Hagia Sophia ditutupi dan diplester. Seniman kaligrafi terkenal pada waktu itu, Kazester Mustafa Izzet, kemudian menguratkan tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 Khulafaur Rasyidin dan 2 cucu Rasulullah di beberapa bagian interior Hagia Sophia. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Misalnya mihrab yang kemudian dibangun hingga pendirian 4 menara yang digunakan untuk melantunkan adzan. Bangunan seperti madrasah, perpustakaan hingga dapur umum juga melengkapi Hagia Sophia pada masa Kesultanan Ottoman. Yang ketiga, museum. Selepas Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi negara republik, Hagia Sophia pun kembali beralih fungsi. Pendiri dan Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mozaik-mozaik kuno di bangunan ini, dan plester penutupnya dibuka kembali. Lantas, selepas plester ornamennya dibuka, tampaklah lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus yang ternyata berjejer dengan kaligrafi Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Jumat 10 Juli 2020 menetapkan secara resmi Hagia Sophia sebagai masjid, dan ibadah pertama di bangunan bersejarah itu akan berlangsung pada 24 Juli 2020. Keputusan itu diumumkan 1 jam setelah pengadilan administrasi Turki membatalkan kebijaksanaan Mustafa Kemal Atatürk yang mengalih fungsikan Hagia Sophia jadi museum pada tahun 1934 Masehi. Erdogan telah lama berupaya membawa ajaran Islam pada perpolitikan Turki selama 17 tahun ia mengisi jabatan publik. Akan tetapi perubahan ini menuai kontroversi dan reaksi keras dari sejumlah kalangan, terutama dari Yunani dan gereja Kristen Ortodoks Rusia yang tak terima dengan rencana tersebut. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menyuarakan kekecewaan dan keprihatinan. Sementara itu, UNESCO memberi peringatan bahwa perubahan Hagia Sophia harus ditinjau oleh Komite Badan PBB tersebut.
Oleh karena Hagia Sophia sejak 1985 Masehi dianggap sebagai situs warisan dunia, pengubahan status bangunan ini harus diberitahukan terlebih dahulu dan melalui proses peninjauan UNESCO.